Oh, haleluya. Shalom, haleluya. Selamat sore kalau di wilayah timur. Selamat siang saudara yang ada di wilayah barat dan wilayah tengah, ya. Dan hari ini saya akan melanjutkan kembali apa yang saya sudah sampaikan di 2 hari yang lalu tentang bagaimana istri berdoa bagi suaminya, saudara, ya. Yaitu seberapa penting doa seorang istri untuk suami, lalu apa saja yang harus didoakan oleh seorang istri untuk suaminya. Hari yang pertama saya mengatakan 2 poin. Yang pertama itu yang istri doakan untuk suaminya. Yang pertama adalah berdoa untuk pekerjaannya. Lalu yang kedua adalah berdoa untuk hati, jiwa, dan pikirannya. Dan kemarin saya menyampaikan di poin yang ketiga dan keempat, yaitu bagaimana istri harus berdoa kepada suaminya, yaitu berdoa untuk penyembuhan dari masa lalu, terutama dalam luka-luka batin. Karena banyak sekali perkara ketika orang membangun rumah tangganya, ketika masa lalunya tidak pulih, dan itu dibawa dalam membangun rumah tangga, itu akan menjadi konflik-konflik yang susah untuk bisa teratasi. Dan poin yang keempat yang kemarin saya sampaikan tentang bagaimana istri mendoakan suaminya dalam hal apa saja yang perlu didoakan. Yang keempat adalah berdoa untuk keberanian, supaya para suami punya keberanian untuk mengambil satu keputusan di dalam memutuskan segala sesuatu dalam keluarganya tentunya. Karena bagi seorang istri itu pria yang tegas, pria yang berintegritas menjadi kebanggaan bagi seorang istri. Tapi kalau ada suami yang pelin-pelan, nggak berusaha keputusan, itu bagi istri itu susah, saudara, ya. Karena itu bagi suami harus tegas, harus berani mengambil satu keputusan. Nah, saya akan bagikan di poin yang kelima dan keenam, karena ini ada 10 poin. Di hari ketiga ini kita masuk kepada poin yang kelima dan keenam, bagaimana para istri berdoa untuk suami-suaminya, ya saudara, ya. Nah, apa saja yang harus didoakan. Yang poin yang kelima, apa saja yang didoakan oleh istri untuk suaminya. Poin yang kelima adalah berdoa untuk kepemimpinannya, saudara, ya. Berdoa untuk kepemimpinannya. Nah, para ibu-ibu, para istri, doakan suami saudara supaya dia bisa menjadi pemimpin yang tegas, pemimpin yang punya keberanian, pemimpin yang punya integritas, berani menghadapi apapun, ya. Karena memang menjadi pemimpin itu tidak mudah, saudara, ya. Dan memang pemimpin dalam keluarga ya suami, ya. Nanti itu pekerjaan yang memang tidak gampang bagi seorang pemimpin, bagi seorang suami untuk memimpin. Apalagi kalau suami itu punya latar belakang broken home, dari rumah, dari masa lalunya. Mungkin dia anak yang broken, anak yang tertolak, anak yang kepahitan. Itu susah sekali ketika dia mau memimpin rumah tangganya. Nah, karena itu perlu seorang istri memberikan waktu untuk berdoa buat suami supaya punya jiwa kepemimpinan yang baik, gitu, ya. Tentu menjadi pemimpin secara rohani, tapi juga menjadi pemimpin secara jasmani dengan baik. Nah, bagaimana seorang istri berdoa untuk suaminya supaya punya kepemimpinan yang baik? Saudara katakan saja sama Tuhan begini, Tuhan, Engkau telah menyediakan firman-Mu, gitu, ya, dan aku sangat bersyukur. Biarlah firman-Mu membimbing suamiku sebagai pemimpin rumah kami, gitu, saudara. Semoga keterampilan kepemimpinannya diberdayakan oleh kebijaksanaan-Mu. Aku percaya bahwa Engkau akan memimpin tangan dan hatinya dalam hubungan kami, pekerjaannya, rumah kamu, komunitasnya, Tuhan, bahkan gereja kami, biar dia bisa menjadi pemimpin dimanapun Tuhan tempatkan. Nah, ini harus terus kita doakan, saudara, supaya kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Ya, karena Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima, kita bilang begini, ya. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima dia bilang begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit.
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, Alkitab dengan jelas bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk meminta hikmat. Hikmat untuk apa? Memimpin, saudara ya. Hikmat untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Terutama para suami. Suami perlu hikmat untuk bisa mengatur keluarga dengan baik. Memiliki jiwa kepemimpinan yang tegar, jiwa kepemimpinan yang tegas, gitu ya. Nah, tegas itu bukan berarti diktator, tidak, saudara ya. Tegas itu berarti dia menyatakan ya yang ya, tidak yang tidak, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itu kita perlu, saudara, para wanita, para ibu-ibu, para istri, mendoakan suami saudara supaya dia menjadi suami yang punya jiwa kepemimpinan yang baik. Nah, tentu bukan cuma sekedar berdoa, saudara ya. Tentu saudara juga sebagai istri harus memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada pasangan saudara untuk dia bisa menjadi pemimpin. Mungkin karena kalau dia anak bungsu, biasanya kalau dia punya latar belakang anak bungsu itu jiwa kepemimpinannya tidak terlalu muncul. Biasanya anak pertama itu jiwa kepemimpinannya lebih kelihatan, lebih bagus, saudara ya. Tapi ada, apalagi kalau dia anak tunggal. Nah, anak tunggal memang tidak semuanya, saudara, tapi kebanyakan pada umumnya anak tunggal itu jiwa kepemimpinannya tidak terlalu, ya, karena apalagi kalau dia dimanja dari keluarga yang berada dan semuanya serba ada, dan waktu dia menikah maka waktu dia mau memimpin satu keluarga itu sangat susah sekali karena dia tidak dilatih. Nah, memang kesalahan orang-orang tua kita di masa lalu adalah kita tidak dipersiapkan untuk menjadi suami yang baik, gitu ya. Kita bahkan mungkin saudara sebagai istri juga tidak dipersiapkan menjadi istri yang baik, ya. Karena memang menikah itu perlu persiapan. Persiapan bukan cuma usia matang, bukan cuma pekerjaan yang matang, tetapi juga mental yang baik, kedewasaan. Nah, dewasa itu bukan cuma bicara tentang usia, tapi dewasa itu berbicara tentang tanggung jawab terhadap sesuatu yang kita jalani dalam hidup ini, saudaraku. Nah, perlu kita doakan itu, jiwa kepemimpinan suami. Yang keenam, poin yang keenam, melanjutin yang kemarin, saudara. Apa yang istri perlu doakan buat suaminya? Yang keenam, poin yang keenam adalah berdoa untuk kebijaksanaan dalam keuangan. Ya. Nah, terus terang, saudara, para suami-suami kalau nggak takut Tuhan ini bahaya. Dia akan boros uang sangat luar biasa. Boros uang bisa dengan hobi. Nah, kalau para pria-pria kalau sudah punya hobi, gila, saudara ya. Apapun dia akan habiskan untuk hobinya dia. Kalau dia suka motor balap atau Harley Davidson, saudara ya. Wah, itu dia berapapun harganya dia akan beli kalau memang hobinya. Dan pria itu sangat gila dengan hobi. Dan kita berdoa supaya dia bijaksana dalam mengatur keuangan, saudara, karena keuangan itu kita percaya Tuhan berkati kita, bukan kita gunakan sembarangan saja, saudara, tapi juga kita bisa harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, ya. Karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu pada akhirnya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bukan berarti hak kita sepenuhnya, itu adalah hak Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan jadilah bendahara-bendahara Tuhan yang dapat dipercaya, begitu, saudara ya. Nah, saudara, kita perlu doakan suami kita supaya dia bijaksana dalam mengatur keuangan. Nah, dalam mengatur keuangan memang ada keluarga itu yang, atau rumah tangga itu punya aturan-aturan tertentu. Ada istri yang mengatur atau ada juga suami yang mengatur. Itu terserahlah, nanti tergantung keluarga saudara, karena itu masing-masing keluarga punya aturan sendiri, punya prinsip sendiri, ya. Nah, tetapi pada umumnya kebanyakan itu adalah suami yang mengatur keuangan. Nah, kalau saudara nggak mendoakan suami saudara dalam mengatur keuangan, jangan sampai keuangannya salah dipergunakan, saudara ya. Dipergunakan untuk hal-hal yang nggak baik, apalagi kalau belum bertobat. Waduh, saudara,
bisa melakukan hal-hal yang tidak wajar, hal-hal yang tidak baik, terpengaruh dengan minuman, terpengaruh dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita berdoa supaya suami kita menjadi suami yang bijaksana dalam mengatur keuangan, saya percaya dia akan bisa menggunakan keuangannya dengan baik. Pertama, dia akan menggunakan keuangan itu untuk memuliakan Tuhan, kemudian dia akan menggunakan keuangan itu juga untuk membangun keluarga yang baik, mencukupkan segala keperluan, kebutuhan keluarganya, karena itu adalah tanggung jawab seorang pria adalah memberikan kebutuhan kepada keluarganya. Dan itu perlu sekali kita doakan, saudara ya, karena memang mengelola keuangan itu tidaklah mudah, apalagi kalau kita dari latar belakang bukan accounting, bukan orang yang pendidikan ekonomi. Ngatur keuangan itu nggak gampang, saudara ya. Walaupun ngatur keuangan rumah tangga, saudara pikir ngatur keuangan rumah tangga itu gampang, susah loh saudara ya, nggak gampang itu ya. Karena itu saya maklumi, saya bisa mengerti kalau para istri-istri itu sangat susah sekali. Dijatah suami uang pasar sekian satu bulan, itu dia harus bisa mengelola dengan baik supaya bisa cukup makan satu bulan. Nah itu nggak gampang, saudara ya. Dan bagi suami-suami pun juga itu nggak mudah. Karena itu doakan supaya dia bisa mengelola keuangan dengan baik. Apalagi kalau sudah diberkati, jangan lupa, saudara ya, yang terutama itu adalah Tuhan. Memang kita tahu Tuhan berkati kita, tapi jangan lupa juga kita harus mengembalikan apa yang menjadi berkat Tuhan dalam hidup kita. Bahwa berkat keuangan atau apapun itu yang Tuhan percayakan pada kita, itu adalah titipan sementara, dan itu kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelolanya. Ingat dalam 1 Korintus dikatakan ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan ya. Jadi kalau itu roti untuk dimakan, makan, nikmati untuk dengan keluarga saudara, nikmati ya, saudara bisa jalan-jalan, liburan ke luar negeri, saudara bisa hangout kemana, makan bersama keluarga, itu memang roti untuk dimakan. Tapi kalau itu benih untuk ditabur, jangan dimakan, saudara ya, karena itu berarti ada bagian yang memang Tuhan harus berikan, yang kita harus berikan kepada orang lain. Entah itu kita memberkati orang-orang susah, entah itu kita memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan, atau pelayanan misi, atau pembangunan gereja, dimanapun, yang itu adalah benih yang memang harus kita tabur, maka kita harus tabur. Karena benih waktu kita tabur, itu pasti akan menghasilkan buah, dan kita akan menuai buah itu kembali. Ya saudara, jadi Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima dibilang begini, janganlah kamu menjadi hamba uang, ya, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, ini bahaya, saudara ya. Boleh nggak kita punya uang? Oh sangat, saudara ya. Kita orang butuh uang, saudara ya. Orang kalau nggak punya uang pusing, 7 keliling, bukan 7 keliling, mungkin 14 keliling, saudara ya. Karena memang manusia hidup itu memang butuh uang. Apa sih dalam dunia ini yang nggak pakai uang? Semuanya pakai uang, saudara. Bahkan kencing aja di mall, kalau saudara di Jawa ya harus bayar. Ya, ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, tergantung mallnya di mana, saudara ya. Dan memang di dalam dunia ini tidak ada yang gratis, semuanya butuh biaya, saudara ya. Ya, dan tapi saudara jangan sampai kita menjadi hamba uang. Nah, itu yang bahaya. Uang harus menjadi hamba kita. Kita harus jadi tuan atas uang. Nah, bahayanya kalau kita jadi hambanya uang, uang yang akan memerintah kita. Kacau, saudara ya. Kalau rumah tangga suami membangun rumah tangga berdasarkan uang, ya saudara ya. Memang semua rumah tangga butuh uang. Tapi kalau kita sudah melihat segala sesuatu dari sisi sana, saudara, maka nanti kita akan gampang menghancurkan keluarga kita sendiri. Saudara, dulu susah sama-sama, menderita sama-sama, membangun keluarga, sudah diberkati, lupa, ya nggak boleh, saudara ya. Dan kita harus tetap menjadikan uang itu nomor sekian. Tuhan harus menjadi nomor 1. Ya, janganlah menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, ini yang susah, saudara ya. Ada banyak orang susah untuk mencukupkan diri.
Mungkin waktu dia gajinya kecil, pendapatannya pas-pasan, mungkin dia bisa ikat pinggang, mencukupkan diri. Tapi begitu diberkati, nah ini susah. Kebanyakan orang susah ketika hidup dalam diberkati, hidup dalam kelimpahan, susah mengatur uang, mengelola uang. Semua, seberapa yang didapat, segitu juga yang dihabiskan. Saudara, jangan. Kita harus pintar mengelola uang kita dengan baik. Sebab sekali lagi saya katakan bahwa uang itu bisa menjadi baik tergantung kita memperlakukannya, dan bisa menjadi jahat juga tergantung kita memperlakukannya. Karena itu jadilah tuan atas uang saudara. Dan ingat saudara, Tuhan tidak pernah merasa tersaingi dengan apapun, hanya dengan mamon, yaitu uang ya. Sebab Alkitab bilang begini, kamu mau pilih mana, mau pilih jadi hamba uang atau hamba mamon, kan begitu ya. Dan mamon itu ya, uang itu sangat-sangat menjadi pesaing buat Tuhan, saudara ya. Karena itu kita jangan sampai menjadikan Tuhan itu uang, tapi biarlah Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya pikir hari ini cukup sampai di sini, saudara. Jadi sudah 6 poin yang saya bagikan kepada saudara sehubungan dengan bagaimana seorang istri berdoa untuk suaminya. Yang pertama, saya ulang 2 hari yang lalu. Poin yang pertama, bagaimana istri harus berdoa untuk suaminya. Poin yang pertama adalah istri berdoa untuk pekerjaannya. Lalu poin yang kedua adalah berdoa untuk hati, jiwa, dan juga pikirannya. Kemarin saya sampaikan poin yang ketiga dan keempat adalah berdoa untuk penyembuhan dari masa lalunya. Dan yang poin yang keempat adalah berdoa untuk keberaniannya. Lalu poin yang kelima dan keenam hari ini yang saya sampaikan untuk seorang istri berdoa pada suaminya adalah berdoa untuk kepemimpinannya. Lalu yang keenam adalah berdoa untuk kebijaksanaan dalam keuangan. Dan kita akan lanjut poin ke-7 dan 8 besok hari di jam yang sama, mungkin jam 5 atau jam 6 waktu Indonesia Timur, saudara, tergantung, karena saya tadi habis rekaman live streaming untuk ibadah kami pada tanggal 17 hari Minggu. Oh ya, saya mau sampaikan kepada saudara, nanti malam kami dari GBI Kingdom Worship Family Church, kita ada Kingdom Worship 30 Minute. Jadi selama 30 menit, mulai dari jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, lalu sharing singkat, lalu kita masuk dalam doa, kita berdoa bersama-sama ya. Saudara ikut bersama-sama, ambil bagian, waktu kami menyembah, saudara ikut menyembah, waktu kami memuji Tuhan, saudara ikut memuji Tuhan. Anggaplah kita ada dalam satu ruangan bersama-sama, lalu kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Kingdom Worship 30 Minute, nanti malam jam 7 waktu Indonesia Timur di Facebook saya dan juga Facebook daripada GBI Kingdom Worship Family Church. Saya berdoa saudara diberkati oleh Tuhan apa yang saya sharingkan hari ini. Sampai ketemu besok siang ya, dalam poin yang ke-7 dan ke-8, dan juga nanti malam jam 7 waktu Indonesia Timur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dah.